Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Oh, Talita dan Gia. Tadi sudah ada surat izinnya? Ada. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, seperti biasa kita membaca doa sebelum belajar. Silakan salah satu teman untuk memimpin doa. Syakra. Berdoa dimulai. Amin. Kalian sudah belajar semalam tentang bab 8 yang sudah Bu Ayu sampaikan di minggu lalu? Ya. Sudah, alhamdulillah. Sebelumnya berarti Bu Ayu akan bertanya dulu ya. Nah, nanti silahkan yang bisa boleh angkat tangan. Bu Ayu yakin anak-anak soleh-soleh pasti pinter semua. Siapa di antara kalian mempunyai teman non-muslim? Ya, silahkan Mbak Dita. Saya mempunyai teman yang beragama Kristen. Lalu apa yang Mbak Dita rasakan? Saya merasakan pertemanan yang biasa dan saling bertoleransi dan menghormati meskipun kita berbeda agama. Baik, terima kasih Mbak Dita. Pertanyaannya udah dijawab. Ada yang lain? Baik anak-anak soleh-soleha, hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Ayu di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita nanti akan belajar di bab 8, yaitu senangnya berteman. Di materi pokok kita yaitu berteman dengan agama non-muslim, ya, adab dalam pergaulan atau pertemanan kita dengan agama lain. Untuk tujuan pembelajarannya, nanti kita akan menjelaskan makna adab dalam berteman termasuk dengan teman yang beragama lain atau non-muslim. Selain itu juga nanti ada tujuan pembelajaran menyebutkan contoh sikap baik kepada teman yang beragama lain atau teman non-muslim. Dan nanti juga kita dapat menunjukkan sikap toleransi, ya, saling menghormati dan bekerja sama dalam keberagaman. Anak-anak sudah siap? Sudah siap semua? Baik. Semuanya berdiri dulu, kita tepuk semangat dulu. Ice breaking dulu, yuk. Tepuk semangat. Semangat. Kita nanti akan masuk ke 3 kelompok, ya. Nanti di dalam kelompok kita saling kerjasama, ya, saling menghormati pendapat teman kita. Nggak, silahkan membentuk 3 kelompok. Ya, silahkan berdiskusi, ya, ditulis di kertas yang Bu Ayu akan bagikan. Nah, nanti silahkan membaca materi, ya, di dalam kelompok, kemudian berdiskusi menyelesaikan studi kasusnya. Menuliskan kesimpulan, ya, tentang adab berteman dengan non-muslim. Nah, kita selesaikan studi kasus ini ya, 2 pertanyaan. Bagaimana sikapmu jika temanmu non-muslim mengajak bermain di waktu sholat? Ya, bagaimana sikap kita? Nah, nanti silakan didiskusikan. Yang kedua, kasusnya, apa yang kamu lakukan jika teman non-muslim diejek karena keyakinannya? Ya, silakan. Dari 2 kasus ini kita selesaikan bersama-sama. Monggo, silakan.
Halo. Masih semangat? Silahkan duduk sebentar. Rilekskan tubuh kalian dengan suasana yang nyaman. Boleh dengan bersandar. Boleh dengan menutup mukanya ke wajahnya ke bangku. Nah, tertunduk boleh. Senyaman mungkin, serileks mungkin. Kita pejamkan mata kita sebentar. Kita tarik napas. Hitungan kelima baru dihembuskan. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan pelan-pelan. Tarik napas kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan nafas. Rilekskan tubuh kita. Kita syukuri apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita nikmati apa yang sudah Allah berikan sampai saat ini kepada kita. Rasa syukur kita lebih ditingkatkan kembali. Kita bayangkan teman-teman kita di luar sana yang tidak bisa bersekolah. Silahkan kita rasakan hembusan napas kita sendiri, tarik napas pelan-pelan, dihembuskan pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan kita ucap di dalam hati rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang udah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat rasa kenyang, nikmat berkecukupan, nikmat keluarga lengkap, nikmat ilmu yang kalian dapatkan hingga saat ini. Hitungan kelima nanti kalian baru boleh buka mata. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan kembali seperti semula. Buka mata dan nikmati yang udah kalian rasakan. Bagaimana perasaannya? Nyaman? Nyaman. Alhamdulillah baik. Kita lanjutkan. Sudah selesai? Sudah. Sampun? Nah, nanti ada perwakilan tiap kelompok untuk maju presentasi dari hasil diskusi kalian. Oke, yang siap dari kelompok siapa dulu? Kita beri kesempatan. Kelompok 1. Baik, alhamdulillah kelompok 1 silakan perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti yang lainnya tolong diperhatikan dan bisa memberikan tanggapan, ya. Untuk memperkuat nilai-nilai apa yang disampaikan kelompok 1 untuk menjunjung nilai-nilai toleransinya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi. Bagaimana sikapmu, temanmu non-muslim mengajak bermain di waktu sholat? Menolaknya dengan baik karena kita akan melaksanakan sholat terlebih dahulu. 2. Apa yang kamu lakukan jika teman non-muslim ejek karena keyakinannya? Kita menasehati teman yang mengejeknya. Ada yang mau ditambahkan? Saya. Kalau teman kita nggak mau menunggu, gimana? Mbak, kita memberikan tanggapan bagaimana sikapnya Mas Putra dan nanti bisa dibantu kelompoknya menjawab. Ketika temannya tadi sudah disampaikan bahwa tidak bisa disuruh minta tadi untuk ditunggu nggih, untuk diminta untuk menunggu dan kita melaksanakan sholat terlebih dahulu, dan ternyata teman non muslim tadi tidak mau
menunggu. Itu bagaimana sikap dari kelompok 1 menanggapi pertanyaan daripada Mbak Dita? Kita harus sholat terlebih dahulu karena sholat tidak boleh ditinggalkan. Baik Mbak Dita, jawabannya sudah sesuai dengan harapan kelompoknya Mbak Dita? Sudah, baik, terima kasih. Ada yang mau menanggapi lagi? Kelompok 2? Oh, tidak. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Untuk kelompok mana lagi yang siap untuk maju? Kelompok mana? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. 1. Bagaimana sikapmu jika temanmu non-muslim mengajak bermain di waktu sholat? Diminta untuk menunggu. Diminta untuk menunggu. Oke, yang kedua. 2. Apa yang kamu lakukan jika teman non-muslim diajak karena keyakinannya? Menasehati teman yang mengejek, menegurnya. Ya. Jadi dari kelompok 2, bagaimana sikapmu jika temanmu non-muslim mengajak bermain di waktu sholat? Jadi jawabannya diminta untuk menunggu. Jadi diminta untuk menunggu sholat. Yang kedua, apa yang kamu lakukan jika teman non-muslim diejek karena keyakinannya? Tadi menasehatinya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, baik. Cukup, Mbak? Cukup. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan. Selanjutnya tinggal kelompok 3. Monggo, silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana sikapmu jika temanmu non-muslim mengajak bermain di waktu sholat? Izin meminta waktu untuk sholat dulu baru nanti bermain. Ya. Apa yang kamu lakukan jika teman non-muslim diejek karena keyakinannya? Menegurnya agar tidak mengejek lagi dan menasihatinya teman yang mengejek. Ya. Jadi dari kelompok 3, bagaimana sikapmu jika temanmu non-muslim mengajak bermain di waktu sholat? Untuk jawaban dari diskusi kasus ini di kelompok 3, meminta izin terlebih dahulu kepada temannya untuk sholat terlebih dahulu. Yang kedua, apa yang kamu lakukan jika teman non-muslim diejek karena keyakinannya? Jadi menegurnya agar tidak mengejek lagi dan menasihati teman yang mengejek. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita lanjutkan. Nah, setelah tadi ada studi kasus 2 kasus dan sudah diselesaikan dari kelompok 1, 2, 3. Nah, kita simpulkan ya dari bagaimana sikapmu jika temanmu non-muslim mengajak bermain di waktu sholat. Semua jawabannya Masya Allah bagus-bagus, benar. Ya, kita apa tadi? Meminta izin juga boleh. Terus ada yang menolaknya, nggih? Tadi ada yang menolaknya dengan cara yang halus. Betul, kita harus menolak. Sebaiknya kalau ada teman kita non-muslim, kita menolaknya ketika diajak bermain di waktu sholat dengan cara yang baik dan sopan, ya, serta menjelaskan kepada teman kita non-muslim bahwa sholat itu merupakan kewajiban, ya, yang harus didahulukan. Setelah sholat selesai nanti boleh bermain, seperti itu. Luar biasa, Masya Allah, tadi jawabannya sudah tepat semuanya. Nah, kesimpulan yang kedua, untuk apa yang kamu lakukan jika teman non-muslim diejek karena keyakinannya? Tadi juga sama disimpulkan, yaitu membela teman kita. Betul apa betul? Betul. Jadi kita menegur, menasihati teman yang mengejek teman kita yang diejek. Kemudian kita harus membela teman tersebut, teman kita, karena kan kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, dan kita menegur dan menasihati. Betul sekali tadi. Perbuatan yang tidak terpuji tadi, mengejek itu kan perbuatan tercela atau tidak terpuji. Nah, Islam itu mengajarkan untuk menghormati perbedaan dan memperlakukan semua orang dengan adil dan penuh dengan kasih sayang. Masya Allah, betul sekali. Baik, Alhamdulillah di materi bab 8
senangnya berteman kita sudah memahaminya. Sekarang kita mau refleksi dulu, nggih. Bu Ayu memberikan pertanyaan sesuai dengan pemahaman kalian. Nanti kalian bisa menjawab atau mengutarakan pendapat kalian. Baik, yang pertama yaitu apa hal baik ya yang akan kamu lakukan kepada teman yang berbeda agama? Apa yang hal baik apa yang akan kamu lakukan kepada teman yang berbeda agama? Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Saling menghormati. Toleransi. Menghargai. Membantu sesama teman non-muslim. Berbagi. Masya Allah, betul. Jangan membeda-bedakan ya. Tidak boleh membeda-bedakan agama. Baik. Karena apa? Tadi kesimpulannya bahwa Islam itu mengajarkan keindahan apa? Kebersamaan, tidak membeda-bedakan agama lain dengan agama kita. Kita harus saling menjaga kerukunan persatuan dan juga saling sayang, menyayangi, menghormati, menjunjung nilai-nilai universal, nggih. Sampun paham? Baik. Masya Allah anak-anak hari ini soleh-soleha luar biasa, nggih. Sudah memahami arti dari senangnya berteman dengan agama lain atau non-muslim. Tetap semangat, tetap berbaik hati, tetap berbagi dengan agama selain agama kita. Nggih. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, insya Allah akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat. Nggih. Meskipun itu bukan agama sesama agama kita. Nggih, paham? Paham. Nanti ada tugas. Ya, tetap tugas kelompok di rumah. Nanti tugasnya membuat cerita pendek atau komik. Kemarin kan sudah ada komik ya, yang bertemakan aku dan teman non muslimku. Dari pemahaman materi hari ini ada pertanyaan? Sudah paham semua? Kita ucap tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Sebelum kita tutup, kita seperti biasa membaca doa. Antara teman kita silahkan memimpin doa. Terima kasih dari Bu Ayu. Tetap semangat belajar menjadi anak soleh-soleh, kebanggaan orang tua, kebanggaan bangsa dan negara. Allahumma amin. Dari Bu Ayu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.